Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andri dengan NIM 12120111065 dari kelas A Hukum Keluarga 2021. Eh, Tugas UAS mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampunya Bapak Kemes Muhammad Gemilang SHI MH pada tanggal 25 Juni 2022. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan eh, yang pertama, yaitu tentang sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan cara penyelesaiannya dalam adat Minang, Melayu, Batak, dan Jawa. Baik, yang pertama itu adat Minang. Sistem kekerabatan yang dipakai dalam adat Minang ini adalah matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Sistem perkawinan yang dipakai dalam Minang ini adalah sistem eksogami. Tidak boleh nikah satu suku. Kemudian sistem kewarisan. Sistem kewarisan yang dipakai adalah yang perempuan itu lebih menonjol daripada yang laki-laki. Kemudian cara penyelesaiannya, cara penyelesaian masalah dalam adat Minang. Pada awalnya, masalah itu diselesaikan oleh keluarga sendiri pada awalnya. Jika nanti juga tidak dapat diselesaikan, barulah nanti nik mamak atau kepala suku yang akan menyelesaikannya. Jika nanti juga tidak dapat diselesaikan, barulah dibawa kepada lembaga adat. Di situ nanti berkumpul petinggi-petinggi adat, nik mamak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian dalam adat Melayu, sistem kekerabatan yang dipakai adalah sistem patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan sang ayah. Sistem perkawinan yang dipakai adalah sistem eksogami. Juga tidak boleh nikah satu suku. Saya ambil contoh itu adat Melayu yang ada di Pelalawan. Itu juga memiliki lagi suku-sukunya. Nanti ada namanya Piliang, Pitopang, dan lain sebagainya. Nanti antara suku ini tidak boleh nikah. Jadi harus beda suku atau memakai sistem eksogami. Kemudian sistem kewarisan yang dipakai adalah yang laki-laki itu lebih mendapatkan lebih menonjol daripada perempuan. Maka laki-laki ini mendapatkan warisan yang lebih daripada perempuan karena memakai sistem kekerabatan patrilineal, itu yang laki-laki. Kemudian cara penyelesaian masalah yaitu sama juga. Yang pertama dari keluarga, jika tak dapat juga diselesaikan oleh keluarga, baru nanti dibawa ke kepala suku. Di situ nanti akan dirundingkan, akan dimusyawarahkan. Jika tak juga dapat titik terangnya, barulah dibawa kepada lembaga adat untuk dapat diputuskan dan diselesaikan masalah tersebut. Kemudian dari adat Batak, sistem kekerabatan yang dipakai adalah sistem patrilineal, yaitu yang laki-laki. Kemudian sistem perkawinan yang dipakai adalah sistem eksogami, karena Batak ini tidak boleh nikah satu marga. Kemudian sistem kewarisan yang lebih menonjol itu adalah yang laki-laki. Yang laki-laki, bukan perempuan, karena pada dasarnya memakai sistem kekerabatan patrilineal. Cara penyelesaiannya, adat Batak ini sangat mementingkan musyawarah dan mufakat dari keluarganya. Karena apa? Batak ini keluargalah yang paling tahu akan masalah dalam permasalahan tersebut. Jika nanti juga tidak dapat diselesaikan oleh keluarga, atau disebut juga dengan dalihan natolu. Dalihan natolu ini disebut juga sebagai keluarga besar. Jika keluarga besar ini sudah musyawarah, sudah menyelesaikan, juga ada titik terangnya, barulah dibawa ke kepala suku atau raja suku
untuk dapat diselesaikan. Kemudian dalam adat Jawa, Jawa ini menggunakan sistem kekerabatan bilateral atau parental, yaitu mengikuti dua garis keturunan baik ayah maupun ibu. Sistem perkawinannya itu eleuterogami, tidak adanya keharusan suku Jawa ini boleh nikah satu suku atau juga boleh nikah dengan suku yang lainnya. Disebut juga dengan sistem perkawinan eleuterogami. Kemudian sistem kewarisan. Nah, karena Jawa ini memakai sistem parental, maka sistem kewarisannya dipakai sistem individual, nanti mendapatkan bagian masing-masing. Kemudian cara penyelesaian masalah. Adat Jawa ini penyelesaiannya itu yang pertama dari pihak keluarga. Jika nanti juga tidak dapat diselesaikan oleh keluarga, barulah kepala suku yang akan memusyawarahkan atau memperbaiki, menyelesaikan, atau disebut juga dengan punduh. Punduh ini adalah kepala suku. Nah, jika nanti punduh ini juga tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, barulah punduh ini nanti dibawa kepada pihak RT, RW, dusun, bahkan langsung kepada perangkat desa untuk dapat menyelesaikannya. Nah, begitulah sistem penyelesaian masalah dalam adat Jawa. Selanjutnya itu soal yang kedua, yaitu tentang tahapan perkawinan dalam adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Baik, yang pertama itu tahapan perkawinan dalam adat Minang, yaitu ada namanya meresek. Meresek ini sama dengan menilai. Pihak perempuan datang ke rumah laki-laki untuk menilai. Kemudian ada namanya meminang atau bertimbang tanda. Pihak perempuan tadi setelah setuju, maka perempuan akan meminang laki-laki. Kemudian ada namanya mahantas siriyah. Mahantas siriyah ini yaitu meminta persetujuan, doa restu dari mamak-mamaknya, keluarga-keluarganya, bahwa antara laki-laki dan perempuan ini akan serius. Kemudian ada namanya babako-babaki. Babako-babaki ini itu sama dengan pihak keluarga itu membantu calon sang mempelai dalam pernikahannya, baik itu berupa uang, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya setelah babako-babaki ini ada namanya berinai. Berinai ini itu dilakukan pada saat malam sebelum hari H pernikahannya. Nah, kemudian ada juga namanya menjapui marapulai. Menjapui marapulai ini yaitu menjemput pihak mempelai laki-laki untuk ke rumah mempelai perempuan untuk melangsungkan akad pernikahan. Kemudian ada namanya penyambutan di rumah anak daro, yaitu menyambut mempelai laki-laki yang datang ke rumah perempuan. Selanjutnya itu barulah nanti dilangsungkan akad pernikahannya. Kemudian yang kedua, tahapan pernikahan dalam adat Melayu, itu ada namanya merisi, sama dengan menilai tadi. Pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk menilai. Kemudian ada merasi. Merasi ini sama dengan memastikan apakah pasangan ini cocok atau tidak. Kemudian yang ketiga ada namanya meminang. Itu pihak laki-laki ini akan meminang
pihak perempuan datang ke rumah perempuan dan meminangnya. Kemudian selanjutnya ada namanya menghantar tanda. Nah, bukti keseriusan dari pihak laki-laki ini dibuktikan dengan sebuah tanda, entah itu cincin dan lain sebagainya. Kemudian menghantar belanja. Setelah serius, nanti pihak laki-laki ini akan menghantar belanja kepada pihak perempuan sebagai bantuan untuk pernikahannya, untuk persiapan pernikahannya. Kemudian ada namanya mengajak menjemput. Nah, ini dilakukan oleh pihak keluarganya yang sudah berpengalaman dalam pernikahan. Kemudian ada namanya menggantung-gantung. Menggantung-gantung ini itu persiapan rumah, entah membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kemudian berinai dilaksanakan pada malam sebelum hari H, itu menaburkan tumbukan inai. Kemudian mahar pemberiannya dan akad nikah. Kemudian dalam adat Jawa ada namanya serah-serahan. Serah-serahan ini sama dengan menilai tadi. Kemudian ada namanya siraman. Nanti kedua calon mempelai ini akan didudukkan dan disiram dengan air kendih. Kemudian ada namanya ngerik. Itu sama dengan persiapan itu membersihkan kedua calon mempelai agar terlihat bersih pada hari pernikahan tersebut. Kemudian ada namanya dodol dawet. Dodol dawet ini itu nanti dilakukan oleh pihak keluarga. Tujuannya agar nanti yang datang dalam pernikahan itu ramai. Kemudian ada upacara pungguh, yaitu upacara penjemputan pihak laki-laki atau yang akan dilangsungkan pernikahannya. Barulah akad nikah. Kemudian dalam adat Batak, tahapan perkawinan itu ada namanya mertandang. Mertandang ini sama juga dengan menilai. Kemudian mertandang ini setelah itu ada namanya Manggaririt Siboru. Manggaririt Siboru ini sama dengan nanti lebih serius terhadap perempuan itu. Kemudian ada namanya Mangalihon Tanda. Mangalihon Tanda ini sama dengan nanti memberikan berupa tanda sebagai keseriusannya. Setelah itu ada namanya marhosip. Marhosip ini sama dengan pihak keluarga datang ke rumah pihak perempuan agar lebih serius lagi bersama dengan kepala adatnya. Kemudian ada lagi namanya marhata sinamot. Marhata sinamot ini sama dengan pembicaraan pihak keluarga agar lebih mengikat silaturahim. Kemudian setelah itu ada namanya martupol. Nah, martupol ini setelah nanti selesai tahapan pernikahan dalam adat Batak ini, barulah acara pernikahan ini atau akad nikahnya dilangsungkan, disebut dengan martupol. Itu dilaksanakan pada hari H. Selanjutnya yang ketiga itu mencari jurnal tentang keberfungsian lembaga adat. Di sini saya sudah punya jurnal, yaitu tentang peranan lembaga adat Melayu Riau. Nah, di sini judul jurnalnya itu peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat. Nama penulisnya yaitu Maryati Bakhtiar. Ini merupakan jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, di sini peran atau fungsi lembaga adat Melayu Riau ini adalah menyelesaikan konflik atau mengkoordinir lembaga adat Melayu yang ada di tingkat kabupaten atau kota, serta berperan aktif memproses konflik, ikut menampingi masyarakat dan turun langsung ke lapangan. Ini fungsi dari lembaga adat Melayu Riau. Volumenya yaitu
volume 16 nomor 2 tahun 2017. Saran penulis di sini yaitu kepada Lembaga Adat Melayu Riau, pemerintah harus lebih serius dalam menangani sengketa tanah ulayat di Provinsi Riau agar kedepannya tidak menimbulkan konflik yang melibatkan banyak pihak. Ini saran penulisnya. Kemudian banyak lagi. Kemudian yang kedua itu jurnal Lembaga Adat Batak. Nah, di sini judul jurnalnya yaitu peran Lembaga Perbato dalam melaksanakan upacara Mangkal Holi pada masyarakat Batak Toba. Nah, nama penulisnya Sutri Meris Ninggolan. Ini jurnal jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bina Widya Pekanbaru. Nah, di sini ini volume 4 nomor 2 Oktober 2017. Di sini fungsi Lembaga Perbato ini yaitu sebagai pelindung, kemudian penasehat. Ini merupakan fungsinya atau wewenang pengurus Lembaga Perbato ini. Kemudian menjaga adat dan budaya serta melindunginya. Ini poin-poin besar peran lembaga atau keberfungsian Lembaga Adat Perbato. Selanjutnya saran penulis kepada Lembaga Adat Perbato ini yaitu yang pertama, saran ini ditujukan kepada pengurus Lembaga Perbato untuk menyelesaikan tugas dan peran dengan baik, dengan benar, bahkan memberikan pelayanan yang baik juga kepada anggota lembaga. Kemudian sarannya kepada anggota Lembaga Perbato itu mematuhi setiap prosedur yang ditetapkan Lembaga Perbato. Kemudian memberikan informasi dengan cepat kepada Lembaga Perbato bahwa akan melaksanakan acara Mangokal Holi. Nah, ini saran-saran penulisnya. Nah, sudah jelas ini tadi 2 jurnal yang sudah saya siapkan, itu jurnal Lembaga Adat Melayu dan Lembaga Adat Batak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.